Halo guys, gimana kabarnya nih? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah ya. Oke nih guys, kali ini saya ingin menceritakan alur cerita film The Week tahun 2005. Sebelum lanjut, klik tombol subscribe ya, biar saya semakin semangat untuk video-video selanjutnya. Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya, biar kamu jadi orang pertama dan spesial. Oke, daripada lama-lama, langsung saja pada pembahasannya di dalam NH Movie. Film ini diawali dengan diperlihatkan seseorang yang sedang menjahit dan membuat rambut. Tapi tiba-tiba mesin menancap hingga tembus di tangannya. Dan film The Week pun dimulai. Suatu hari di dalam rumah sakit, terlihat seorang wanita bernama Soo-hyun yang mengidap penyakit leukemia dan bapaknya yang membantu untuk membereskan barang-barangnya. Di lain sisi terlihat seseorang perempuan sedang berdiri di depan toko wig dan dia adalah kakak dari Soo-hyun bernama Ji-hyun. Oh ya, Ji-hyun ini tidak bisa berbicara karena sebuah peristiwa. Dan diketahui hubungan kakak adik ini tidak membaik. Akan tetapi dikarenakan Soo-hyun yang nyawanya nyaris tidak tertolong, Ji-hyun pun memutuskan untuk membawa pulang adiknya dan menciptakan kenangan yang indah bersama sebelum adiknya itu meninggal. Nah, dia datang ke rumah sakit dan memberi hadiah sebuah wig untuk menutupi kebotakan akibat pengobatan. Namun tanpa disangka bahwa wig tersebut memiliki sebuah kutukan. Mereka pun menuju ke rumah dengan menggunakan mobil dan di lain tempat kita diperlihatkan seorang pria sedang melihat anak-anak yang sedang bernyanyi. Laki-laki ini bernama Jung Sung Lee, yang mana pacar dari Ji-hyun, akan tetapi hubungan mereka sudah putus. Sesampainya di rumah, Soo-hyun membersihkan badannya dengan mandi dan dia meratapi bahwa rambutnya semua sudah rontok. Seketika kakaknya pun datang untuk membantu mengeringkan badannya. Sesudah itu, Soo-hyun kembali ke kamarnya dan melihat rambut terdapat di sebuah lantai. Dia pun penasaran dan menggunakannya. Seketika wajahnya pun langsung berubah menjadi segar, tidak seperti sebelumnya yang pucat dan tidak ada semangat hidup. Makan malam pun tiba, si Lee ini datang ke rumah Ji-hyun untuk menghadiri makan malam dan menjaga hubungan baik agar Soo-hyun tidak sedih bahwa hubungannya dengan kakaknya itu sudah berakhir. Keesokan harinya, Soo-hyun ini memakai baju kakaknya dan mengajak Ji-hyun untuk pergi jalan-jalan bersama. Mereka pun sampai di tujuan dan berfoto bersama dengan sangat bahagia. Pada saat di tengah keasikan mereka, Soo-hyun meminta seseorang untuk memfoto dirinya dengan kakaknya. Akan tetapi terdapat keanehan yang mana pada saat di kamera rambut Soo-hyun ini berterbangan ke atas yang berbeda dengan wujud nyatanya. Setelah menghabiskan waktu bersama, mereka pun bergegas pulang. Pada saat di perjalanan, Soo-hyun melihat sebuah bis yang memiliki keanehan, di mana dia melihat 3 gadis dan terdapat hantu di sana dan bayangan masa lalu tiba-tiba muncul di pikiran Soo-hyun. Sampailah mereka di rumah, Ji-hyun memberikan obat untuk Soo-hyun, tapi di sini Soo-hyun tidak memakan obat itu, melainkan hanya menaruhnya di kolong kasur. Karena kelelahan, Ji-hyun terduduk di atas sofa dan dia pun mengingat masa lalunya yang mana sebuah peristiwa besar terjadi pada dirinya. Jadi Ji-hyun adalah seorang seniman dan berhasil menggelar sebuah pameran dengan melukis seseorang yang tidak diketahui profilnya. Setelah pameran lukisan dia selesai, Ji-hyun menunggu kekasihnya si Lee untuk menjemput. Tapi sudah menunggu lama, dia tidak datang juga. Akhirnya di dalam perjalanan, Ji-hyun pun kesal dan menelpon sambil menyetir kendaraan. Pada saat itu pun terjadi kecelakaan karena kurangnya fokus dan keseimbangan. Lebih parahnya lagi, dia tertancap besi-besi tepat di lehernya. Hal itulah yang menyebabkan Ji-hyun kehilangan pita suaranya dan tidak bisa berbicara. Ngeri banget ya guys, kita harus hati-hati dalam berkendara. Dari hal itu, Ji-hyun tertidur di sofanya. Dan keesokan hari, Soo-hyun membangunkan Ji-hyun dan meminta izin bahwa dia ingin pergi jalan-jalan sendirian dan mengambil foto di beberapa tempat.
Sampailah Suhyun di taman bermain. Terlihat Suhyun sedang difoto oleh bapaknya. Oh iya, bapaknya ini sudah menikah lagi dengan wanita lainnya guys. Sehingga dia sudah memiliki keluarga baru. Tapi mereka masih memiliki hubungan yang baik. Sampai Suhyun pun ikut bermain bersama mereka dan bercanda gurau di pantai. Sampai pada akhirnya mereka meninggalkan satu persatu Suhyun sendirian. Dirasa sudah puas dari tempat itu, Suhyun melanjutkan perjalanan ke tempat foto-foto yang orang sudah meninggal. Dan dia mengutarakan isi hatinya bahwa dia ingin memberikan kesan terbaik sebelum dia meninggal. Dalam perjalanan pulang menggunakan sebuah kereta, Suhyun melihat-lihat fotonya dan bersandar, tapi tiba-tiba ada sosok yang misterius di samping kaca jendela dengan rambut yang berterbangan. Sampailah di rumah, Jihyun mengatakan dari mana saja sampai selama ini, dan mereka pun mengobrol di sana sampai Suhyun meminta dompet kakaknya untuk digantikan dengan foto yang baru. Di malam harinya, teman Jihyun bernama Kyungjo ini datang dan curhat bahwa suaminya dia ingin menceraikannya dan berselingkuh. Tapi Jo masih mencintai suaminya, atau cinta mah emang membutakannya guys. Nah, pada saat mengobrol, Kyungjo tiba-tiba memakai rambut palsu milik Suhyun. Seketika pun Jo ini memiliki ide untuk memakai rambut itu dan mendatangi suaminya. Jo pun datang ke suaminya dan mengobrol di sana. Tetapi Suhyun seketika mendadak kambuh penyakitnya dan tidak berdaya. Juhyun pun khawatir dan segera memberikannya obat lalu mengistirahatkannya. Tapi beberapa menit dari kejadian tadi, Juhyun mendengar sesuatu yang aneh dari atas rumahnya. Dia pun bergegas mencari dari mana itu berasal dan menemukan Suhyun sedang menatapi foto dari Jo. Nah, dan Juhyun ini kaget seketika. Keesokan harinya, Juhyun menerima panggilan dari seorang detektif kepolisian bahwa Kung Jo temannya ini ditemukan tewas secara mengenaskan dan pemakaman pun dimulai. Di malam harinya, pada sebuah tempat hiburan dan di kamar mandi, Juhyun dan Suhyun ini berbincang satu sama lain. Tetapi Suhyun ini memiliki sifat yang aneh. Dia menghina kakaknya yang tidak bisa berbicara. Padahal selama ini yang membantu dia itu hanyalah kakaknya saja. Hal itu membuat Juhyun merasa sakit hati dengan perkataan Suhyun dan meninggalkan tempat. Pada saat Suhyun sedang bercermin dan menggunakan lipstik, seketika dikagetkan dengan sosok misterius yang menghantuinya dari dalam toilet. Dia pun berteriak kencang dan orang-orang pun datang. Sebagai seorang kakak melihat adiknya merasa ketakutan seperti itu, langsung menenangkannya dan membawanya pulang ke rumah. Keesokan harinya, Juhyun mendatangi dokter Suhyun dan mengatakan kejadian-kejadian yang membuat Suhyun berubah. Dan dokter pun mengatakan bahwa Suhyun ini mengalami perubahan wajah yang lebih tua dari usianya. Dan hal ini membuat mereka aneh. Dan juga penyakit leukemia seketika hilang beberapa waktu. Jihyun pun merasa aneh dan bingung sehingga dia datang ke rumah Lee dan menceritakan hal itu. Tapi Lee malah menyuruhnya pulang. Tidak lama dari itu hujan pun datang dan tiba-tiba Suhyun datang dengan basah kuyup di kediaman Lee. Lee pun menghubungi Jihyun bahwa adiknya ada di rumahnya. Karena khawatir ada kejadian yang aneh, Jihyun pun langsung bergegas untuk menjemput adiknya di rumah Lee. Nah, di rumah Lee, Suhyun ini mencoba menggoda Lee dengan berbagai cara, tapi Lee tidak mau dan tidak menggubrisnya. Di sini Suhyun memanggil Lee dengan sebutan guru, padahal Lee bukanlah guru Suhyun. Jihyun pun datang lalu membawa adiknya untuk pulang. Di tengah perjalanan, dia menatap tajam adiknya karena kejadian yang sudah dialami tadi di rumah Lee yang tidak mengenakan, yaitu Suhyun menggoda Lee dengan hal yang tidak baik. Sesampainya di rumah, Juhyun melihat adiknya sedang membersihkan rambut palsu. Akan tetapi yang Jihyun lihat adalah rambut palsu itu memiliki kepala di atasnya dan tergantung. Dia pun merasa ketakutan dan menyadari bahwa rambut palsu itu memiliki sebuah hal yang dapat membahayakan adiknya. Akhirnya dari hal itu Jihyun langsung mengambil rambut palsu tersebut lalu mengguntingnya dan memberitahu Suhyun bahwa rambut palsu yang dia kenakan adalah rambut terkutuk. Seketika rambut palsu itu terlepas dari Suhyun, dia pun langsung lemah dan tak berdaya. Penyakitnya pun kambuh sehingga Jihyun membawanya ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan. Dan dokter mengatakan bahwa hasilnya ini baik dan Suhyun tidak ingin melihat Juhyun kakaknya.
Pada saat di kamar rumah sakit, Soohyun pun diberi obat oleh perawat. Tapi seperti biasa, dia tidak meminum obat yang berbentuk kapsul dengan menaruhnya di dalam kasur rumah sakit, dan Soohyun hanya memakan obat tanpa meminumnya. Tiba-tiba Soohyun melihat cermin dan memegang kepalanya, dan hal aneh terjadi di mana di kepala Soohyun ini mengeluarkan obat kapsul dengan banyak darah yang keluar darinya. Serem gak sih guys? Coba kalian komen nih, kejadian ini menurut kalian itu gimana? Dan beberapa saat dari kejadian itu, dokter mendatangi kamar Soohyun dan tidak ada Soohyun di dalamnya. Mereka pun sibuk mencari. Jihyun dan Lee pun mencoba mencari keberadaan Soohyun, dan pada saat itu Jihyun mendatangi toko rambut palsu yang dia beli. Di sana terdapat seorang bapak yang menjelaskan bahwa rambut itu adalah rambut buatan dari sebuah pabrik, yang mana pemiliknya meninggal pada saat membuat rambutnya. Di lain hal, Lee melihat foto-foto hasil jepretan Soohyun dan melihat beberapa keanehan. Jihyun setelah mendapatkan informasi itu, dia langsung bergegas mendatangi pabrik itu dan mencari keberadaan Soohyun. Dan tepat di sana Soohyun berada. Dan Jihyun pun bertemu dengan seorang wanita, lalu dia menceritakan kejadian di masa lalu yang membuat pabrik ini berhenti beroperasi. Jadi di dalam pabrik ini mereka membuat rambut itu dari hasil menyiksa seseorang dan memaksa memotong rambutnya untuk dijadikan sebuah wig. Pada saat itu juga pemilik pabrik sedang menjahit rambut itu, tetapi seketika tangannya tertusuk jarum lalu langsung meninggal di tempat. Darah yang bercucur dari tangannya itu menjalar ke rambut itu dan mesinnya. Lalu dia pun melanjutkan ceritanya. Dulu itu dia menyukai seorang pria bernama Haeju, yang mana sama-sama seorang murid dalam kelas kesenian. Akan tetapi si Haeju ini malah menyukai gurunya bernama Lee. Nah, si wanita ini pun cemburu dan tidak menyukai hal itu, dan dia pun menyuruh beberapa orang untuk menangkap Haeju, disiksa, dan rambutnya pun dijadikan rambut palsu. Kedekatan Haeju dan Lee pun sangat dekat. Dari cerita itu, Jihyun merasa sangat sedih dengan kenyataan ini, dan dia mengingat masa lalunya pada saat dia menggambar seseorang dalam foto untuk dipajang di dalam karyanya. Ternyata seseorang itu adalah Haeju. Untuk mengetahui lebih lanjut, si Haeju ini setelah rambutnya dipotong paksa, lalu mendatangi Lee di sebuah tempat. Tapi tiba-tiba Haeju melakukan bunuh diri dengan cara menjatuhkan dari atas rumah dan seketika pun meninggal di tempat secara mengenaskan. Di malam esoknya, Jihyun sedang melihat foto-foto Haeju dan tiba-tiba hasil karya yang dipamerkan dia pecah dan hancur. Di lain hal, Soohyun yang sudah dirasuki oleh Haeju mendatangi kediaman Lee dan berbicara bahwa dia sangat mencintai Lee. Lee mengatakan bahwa dia tidak mencintai Haeju. Haeju terus saja memaksa dan seketika Jihyun datang untuk mengakhiri hal itu. Pertarungan mereka bertiga pun tidak terhindarkan. Soohyun yang dirasuki oleh hantu Haeju ini menjatuhkan Lee dari atas tangga dan mencekik Jihyun. Tapi Jihyun berhasil mengambil rambut yang dipakai Soohyun, kemudian membakarnya, dan rambut itu hangus terbakar. Seketika Soohyun dan Jihyun berpelukan karena hal ini sudah berakhir. Dari percakapan mereka, Soohyun mengatakan bahwa rambutnya ini sudah sedikit demi sedikit tumbuh. Karena mendengar hal itu, Jihyun langsung mengurungnya di dalam ruangan karena dia pikir bahwa hantu Haeju masih ada di dalam tubuhnya. Di dalam ruangan itu, Soohyun mengatakan bahwa ini adalah benar dirinya dan meminta kakaknya untuk membukakan pintu. Tapi Jihyun masih merasa tidak percaya, hingga akhirnya Soohyun menceritakan masa kecilnya bersama kakaknya. Dari sinilah Jihyun mulai mempercayai bahwa itu adiknya. Tapi pas dia membuka pintu, yang dilihat adalah hantu Haeju. Seketika Jihyun pun langsung memukul kepala Soohyun dengan kamera hingga tidak sadarkan diri dan meninggal di tempat. Di sini Jihyun masih bingung dan seketika pun dia menerima telepon dari dokter bahwa selama ini Soohyun tidak meminum obatnya untuk mencegah dia hidup agar lebih lama lagi, dan efeknya itu rambut Soohyun akan mulai tumbuh kembali. Dari informasi itu Jihyun langsung memeluk adiknya bahwa ternyata dia sudah salah dengan memukul adiknya sampai meninggal.
Penyesalan pun datang dalam diri Ji-hyun dan meratapi dengan tangisan dan kekecewaan. Dan film pun berakhir. Oke guys, cukup sekian alur cerita dari The Week 2005. Menurut kalian cerita ini bagus gak? Atau ada komentar mengenai cerita film The Week ini? Tulis aja di komentar ya guys. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini agar terus semangat membawakan cerita-cerita yang tidak kalah serunya. See you in the next video. Terima kasih.